Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dan ini waktunya kami melakukan first drive terhadap Wuling Alphest. Kita udah pernah ketemu mobil ini di IMS 2023 lalu. Dan buat Anda yang kelewat untuk melihat first impressionnya, Anda bisa lihat di link yang ada di atas. Oke, sekarang seperti apa rasa berkendara mobil ini? Langsung ikuti kami terus. Ya, sebelum mulai berkendara, kita mau bahas soal interiornya. Tapi, kita mau kasih lihat dulu kalau kunci Wuling Alphest ini udah yang versi paling baru. Keren banget desainnya, terus ini ada bukaan pintunya, kemudian kunci, dan ini untuk membuka bagasi. Dia juga udah start-stop engine, jadi seperti mobil masa kini, dan inilah interiornya. Bisa dibilang cukup menarik banget, apalagi untuk harga 200 sampai hampir 300 jutaan. Dia punya bahan soft touch yang jahitannya sudah keren seperti ini, jahitan beneran nih ya. Kemudian di bagian atasnya ini yang bagiannya kasar juga punya pola yang cukup menarik, jadi nggak polos-polos banget. Dan bagian bawahnya ini sudah berwarna hitam glossy, dan ventilasi AC-nya juga tampilannya cukup modern. Nah, sementara buat Anda yang ingin mengatur AC, ini juga udah lengkap nih, apalagi dia pakai tombol, jadi tentu akan lebih intuitif. Sementara buat Anda yang ingin mengatur AC-nya, ini juga kalau tidak seperti ini aja, karena kita bisa langsung mengaturnya dengan settingan touchscreen seperti ini. Anda bisa mengaturnya menggunakan 2 jari. Nah, beruntungnya kali ini kita sudah bisa menyalakan mobilnya, jadi bisa langsung melihat kalau MID yang full digital ini. Tampilannya keren banget, dan di sini Anda bisa melihat konsumsi bahan bakar, kemudian full tampilan mobil karena ini juga sudah menggunakan fitur ADAS. Jadi Anda bisa melihat bahkan kalau Anda mengerem, di sini mobilnya juga terlihat langsung ada lampu remnya. Menarik banget. Ya, untuk harga 200 sampai hampir 300 jutaan, ini udah lengkap banget sih. Kemudian juga spionnya bisa langsung dilipat seperti ini. Dan kalau Anda mau meninggalkan mobil, dikunci juga udah otomatis kelipat. Oke, selanjutnya pengaturan untuk mengemudi. Anda bisa mendapatkan tilt tanpa teleskopik. Sementara untuk kursinya sendiri, maju mundur. Dan ini bisa diatur ketinggiannya, kemudian juga rebahannya bisa diatur. Oke, udah nyaman banget nih, apalagi headrestnya juga bisa kita atur naik turun seperti ini. Dan saya suka kualitas joknya, apalagi dia konturnya di bagian atas, terutama dibuat penyangga paha ini begitu lembut. Ya, kita mau melajukan mobil ini tapi dengan unit yang lain karena ini adalah unit display. Nah, akhirnya melaju juga, dan impresi pertama adalah posisi mengemudi. Jadi mungkin tidak akan nyaman untuk sebagian orang karena kita ketahui kalau Alphest ini settingan setirnya ini hanya cuma tilt saja tanpa teleskopik. Dan Anda mungkin yang sudah mencoba Wuling Almas, Anda sudah ingat kalau posisi mengemudinya agak tegap. Dan sama aja nih di Wuling Alphest juga seperti ini. Tapi kalau saya yang memang suka dengan SUV, kemudian saya juga mengemudikannya suka dengan posisi yang agak tinggi seperti ini udah cocok banget. Saya tingginya 170 cm, dan saya memang kalau mengemudikan SUV agak tinggi biar pandangan ke depannya itu lebih jelas. Kapnya juga saya bisa melihat dengan mudah, dan ini udah posisi ideal saya. Tapi buat Anda yang misalnya suka mengemudi mobil dengan posisi agak rendah gitu ya duduknya, ini agak kesulitan nih. Soalnya dia tidak bisa terlalu rendah juga, dan kalau biasanya Anda rendahkan lagi, maka Anda akan semakin sulit menggapai
yang namanya setir ini. Jadi memang cocok-cocokan ya mengemudikan mobil ini, tapi kalau untuk saya sendiri yang biasa mengemudikan mobil dengan settingan duduk yang tinggi, ini udah cukup nyaman. Oke, jadi sekarang berbicara soal pandangan ke depan. Memang rasa luas sekali, tidak ada blind spot yang berarti saya juga bisa mengemudikan dengan nyaman sekali. Saya bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke depan dengan lega. Namun ada satu catatan, yaitu untuk melihat ke belakang ini terasa minim sekali. Selain kacanya di bagian belakang itu tergolong kecil, dia juga untuk melihatnya ini kurang oke. Apalagi dia juga kalau bisa dilihat ini kaca tengahnya tidak dilengkapi dengan pengaturan untuk malamnya. Jadi kalau ini nanti ada yang ngedim pada saat malam hari, ini tentu akan sangat menyilaukan sekali. Oke, selanjutnya kita akan berputar-putar di sekitar GBK, dan ini jujur aja bukanlah trek yang menyenangkan untuk menguji mobil. Tapi kalau untuk sekarang kita hanya merasakan di kecepatan di bawah 100 km per jam. Bahkan saya tidak pernah mencapai 80 km per jam. Nah ini udah batas maksimal ataupun batas nyamannya udah seperti ini. Jadi mobil ini suspensinya kalau di kecepatan rendah begitu nyaman, tidak terasa keras sama sekali. Saya juga melewati speed trap juga tidak ada kendala sama sekali. Dan menyenangkannya adalah dia tergolong senyap. Jadi untuk harga 200 sampai hampir 300 juta, maka mobil ini bisa dikatakan sebagai yang paling senyap. Nah, kalau Anda biasanya membeli compact SUV, lawan-lawannya ini tuh Honda HR-V, kemudian Hyundai Creta, tentu itu harganya jauh di atas ini dengan kualitas kekedapan kabin yang bisa dibilang cukup bersaing dengan Wuling Almas. Oke, sekarang kita mau bicara handling. Jadi setirnya ini terasa ringan sekali, dan saya tadi memaksimalkan wilayah ini dengan memacu di kecepatan 60 km per jam. Ternyata setirnya tetap ringan, tidak ada umpan balik, dan saya merasakan sesuatu yang hampa gini kalau mengemudikan mobil ini. Jadi karena setirnya terlalu ringan, jadi mudah banget belok kanan kiri. Ini mungkin akan cocok digunakan ketika Anda masuk ke gang-gang sempit, dan Anda yang punya rumah juga di gang sempit butuh memutar beberapa kali untuk bisa keluar rumah. Ini kayaknya nyaman banget. Tapi kalau Anda suka kecepatan, Anda biasa mengemudikan mobil di jalan bebas hambatan dengan kecepatan yang cukup tinggi di atas 80 km per jam, lingkar kemudi dengan bobot yang ringan seperti ini tentu akan membuat Anda kurang yakin dan merasa mobil ini jadi kurang stabil. Nah, selanjutnya kita akan berbicara soal ergonomis dari kabin bagian depan. Jadi, mobil ini tuh dilengkapi dengan kompartemen yang cukup memadai. Apalagi buat kita yang membeli mobil ini untuk harian. Nah, di depan sini ada cup holder sebanyak 2 buah. Kemudian untuk meletakkan gadget Anda juga bisa masuk ataupun meletakkan di bagian depan sini. Ini juga udah ada langsung port USB sebanyak 2 buah, yang satu juga fast charging. Tentu akan membuat Anda semakin nyaman ketika ingin menge-charge gadget Anda di sini. Oke, di bagian kanan juga ada cup holder lagi sebanyak 1 buah di kanan, kemudian 1 buah di kiri. Dan yang paling saya sukai ketika mengemudikan mobil ini adalah kualitas joknya. Untuk harga 300 juta ataupun tidak sampai 300 juta, ini joknya udah yang terbaik sih yang pernah saya coba. Well, dengan keterbatasan wilayah untuk pengetasan ini, kita memang tidak bisa bicara banyak, terutama soal performa mesin. Tapi dengan mesin 1500 cc-nya, dia punya tenaga 104 HP dengan torsi mencapai 145 Nm. Yang artinya bukan yang terbesar di kelasnya, tapi dia menawarkan performa yang lumayan oke. Memang ketika Anda starter mobil ini, suara mesinnya agak berisik nih. Tapi ketika Anda mengemudikan, kemudian jalan di atas 40 km per jam, dia semakin tidak terdengar dan kekedapan kabinnya boleh diacungi jempol. Sementara itu saya juga mau mengomentari kalau
ada armrest di sini ternyata juga cukup membantu. Jadi kalau kita berkendara seperti ini di kemacetan Jakarta, saya merasa akan lebih rileks. Soal radius putar juga ini salah satu yang paling pendek. Dia punya radius putar 5,4 meter dan tentunya itu akan memudahkan Anda ketika Anda ingin mutar di gang sempit, kemudian Anda ingin melakukan zigzag di jalanan yang padat. Oke, radius putarnya 5,4 meter, sementara sedikit lebih besar ataupun lebih panjang ketimbang Honda HR-V yang kalau nggak salah tercatat di 5,3 meter. Oke, kita berkesempatan untuk mencobanya di tanjakan, dan setengah tanjakan ini kita berhenti dan pencet langsung auto hold-nya. Kita mau tahu transmisi CVT ini dan juga fitur auto hold-nya apakah cukup membantu di tanjakan seperti ini. Langsung kita jalan. Dan ternyata memang tidak membuat mobil ini melaju mundur. Cukup nyaman sekali dan tentunya cukup aman. Tapi sayangnya ini hanya saya sendiri dalam mobil. Jika dipenuhi 5 orang total keseluruhan di dalam mobil ini, tentu akan impresinya berbeda. Namun fiturnya sepertinya tetap akan mampu membuat mobil ini tidak akan meluncur dengan mudah. Oke, jadi kesimpulannya Wuling Alphard adalah pendatang yang patut diperhitungkan. Karena dengan harga jualnya yang murah, dia bisa menyasar semua kaum. Anda yang ingin membeli mobil keluarga dengan harga terjangkau, ini kayaknya bisa jadi pilihan utama. Tidak sampai 300 juta, tapi dia sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Kemudian Anda juga harus tahu kalau Wuling sekarang itu dealernya sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Tentu merawatnya akan semakin mudah. Oke, jadi demikianlah hasil first drive kami terhadap Wuling Alphard. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.